الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معاف في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وابن ماجه. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Judul nasihat kita pada hari yang sangat mulia ini adalah hakikat kebahagiaan dan cara memperolehnya. Jamaah rahimakumullah, bahagia adalah merupakan cita-cita semua manusia. Bahagia adalah merupakan dambaan semua kita. Bahkan hatta binatang pun ingin merasakan hidup bahagia. Namun demikian, untuk mendapatkan kebahagiaan diperlukan usaha, diperlukan upaya, diperlukan kerja, di mana usaha, upaya dan kerja tersebut adalah diarahkan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah bukan hanya di dunia. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah mereka mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan juga insya Allah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau bahagia diartikan hanya di dunia saja, maka mereka para pemimpin zalim jauh lebih bahagia. Padahal mereka itu tidak bahagia. Kalau bahagia hanya difahami di dunia saja, maka orang-orang yang membuang sampah sembarangan, mereka adalah orang yang bahagia. Keluar dari rumahnya, menenteng sampahnya, diletakkan di pinggir jalan, diletakkan di rumah orang, dilempar ke dalam got, bahagia sekali dia. Tapi ternyata bahagianya salah. Kalau bahagia hanya difahami di dunia saja, maka perampok-perampok itu lebih bahagia. Mudah saja mengambil hak orang, atau bahkan para pembunuh juga sangat bahagia. Mudah saja membunuh orang. Tapi ternyata itu bukan bahagia, justru sengsara. Dan seterusnya dan seterusnya.
Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202. Di sana Allah menyebutkan bahwa faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia itu mereka berdoa agar diberikan kebaikan, kebahagiaan di dunia saja. Tapi Allah menyebutkan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tak dapat bagian apapun, tak dapat sedikit pun. Ayat selanjutnya Allah menyebutkan wa minhum. Kalau tadi ternyata kalimatnya faminan nasi, sebagian manusia. Tapi ayat selanjutnya Allah menyebutkan wa minhum, dan di antara mereka. Berarti ini jauh lebih banyak. Apa yang mereka berdoa kepada Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka itu meminta dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan mereka meminta ampun kepada Allah agar dilindungi dari siksaan api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang mendapatkan kebaikan apa yang mereka kerjakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kebahagiaan dipahami di dunia saja, maka orang-orang kafir, mereka jauh lebih bahagia. Mereka punya bisnis yang luar biasa, untungnya luar biasa. Mereka punya kekayaan yang luar biasa. Tapi tidak demikian. Itu pemahaman kebahagiaan yang salah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Memberikan petunjuk pada kita agar kita mampu dan mau memahami hakikat bahagia yang sebenarnya, dan kita mampu serta mau melakukan hal-hal yang menuju kepada bahagia dunia dan akhirat tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil satu hadis Rasulullah saja. Tentunya ayat dan hadis Rasulullah yang menceritakan mencapai kebahagiaan itu cukup banyak. Tapi pada kesempatan ini kita ambil satu hadis saja. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang bahagia dan nikmat dalam menjalani kehidupan dan bahagia insyaallah di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afin fi jasadi. Barang siapa di antara mereka itu yang di pagi hari sehat badannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ternyata untuk mencapai bahagia itu perlu sehat. Namun Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun, kata Rasulullah. Ada 2 nikmat yang membuat, yang dimana kedua nikmat tersebut membuat manusia sering lalai, sering lengah, atau tidak peduli. Apa 2 nikmat tersebut? Kata Rasulullah, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Berdasarkan dari hadis ini, maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai tertipu. Ketika Allah sudah berikan kepada kita sehat, jaga kesehatan tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Memakan makanan yang halal. Meminum minuman yang halal. Halalan, thayyiban, bukan hanya halal tapi juga baik. Halal cara memperolehnya, halal cara menggunakannya, baik cara memperolehnya, baik dalam menggunakannya. Kita berusaha mencari makanan yang halal dan baik tersebut. Kenapa? Karena itu akan memberikan kebahagiaan. Tidak sedikit di antara manusia ada yang mendapatkan harta dalam waktu yang cepat dengan instan. Sim salam bin abrakadabra, dapat harta cukup banyak. Tapi ternyata bukan dengan keadaan cara yang halal dan baik. Dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau itu terus dilakukan, dia akan sengsara sampai akhir hidupnya. Kemudian juga perlu kita perhatikan gaya hidup kita.
Tidak sedikit orang itu sakit karena gaya hidupnya. Dan bahkan hari ini sakit berat, sakit kronis. Itu bukan hanya lagi milik orang tua. Tapi sampai anak-anak, sampai anak muda. Kita hari ini menyaksikan mereka mendapatkan penyakit kronis, penyakit berat. Kenapa? Karena gaya hidup. Menjaga orang malam telat telat bedah, sembahyang di kahana. Ya, harta dihamburkan begitu saja. Mereka lupa dengan nikmat sehat. Makan apa saja. Dia memperhatikan waktu makannya. Kemudian anak-anak kita usia-usia yang masih SD atau bahkan TK. Sembarangan kita berikan jajan kepada mereka. Sehingga penyakit yang seharusnya diderita oleh orang-orang tua atau orang-orang sudah lanjut. Tapi ternyata penyakit kronis itu hatta anak kecil sekalipun menderita penyakit itu. Kenapa? Karena kita tidak menjaga makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Belum lagi dengan persoalan-persoalan lain. Android, HP dan sejenisnya. Bisa merusak matanya, merusak tulang belakangnya. Merusak masa depannya. Dan bahkan tidak sedikit korban dari HP tersebut. Hanai turi letahayah. Hai turi ma ini. Bahkan ketika dia keluar tetangga pun nggak dia kenal. Kenapa? Lebih 20 jam dengan HP-nya. Kalaulah hari ini mungkin daring, belajar lewat jaringan. Ternyata sebagian besar anak-anak sekolah, mahasiswa, bukannya membuka pelajaran-pelajaran, tapi justru dibuka sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal dengan kemajuan arus informasi dan teknologi hari ini akan membuat orang pintar lebih cepat. Mencari bahan-bahan mata pelajaran, mata kuliah lebih cepat. Kita lebih cepat hebat dan lebih cepat pintar. Tapi ternyata kenapa menjadi orang yang bodoh dan sakit? Karena salah menggunakan alat-alat informasi dan teknologi yang canggih tersebut. Fisik yang sehat merupakan ciri orang bahagia. Maka di sini juga, di samping usaha menjaga kebugaran jasad kita agar sehat, kalimat selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan aminan fi sirbi, tenang jiwanya. Masya Allah. Ternyata untuk menjadi orang bahagia tidak cukup dengan fisik sehat saja, tapi perlu ketenangan jiwa. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang fisiknya luar biasa hebat dan sehat, tapi jiwanya sakit. Itu bukan orang bahagia. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Maka Masya Allah, kehadiran kita di masjid, menjaga salat 5 waktu berjamaah, zikir kita ba'da salat, bacaan Al-Quran kita setelah salat, sebelum salat, dan bahkan kita mampu memprogramnya dengan baik dan benar, baik itu bacaan maupun itu hafalan dan murajaah kita. Salat-salat sunat yang kita kerjakan, puasa sunat yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita kerjakan, itu akan memberikan ketenangan-ketenangan kepada jiwa kita. Fakir miskin, anak yatim yang kita peduli kepada mereka, membantu orang-orang yang membutuh bantuan, meringankan orang-orang yang beban hidupnya berat. Semua itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Dan ketahuilah, jiwa yang tenang itu akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga kata Rasulullah, indahu qutu yaumi, di hari itu dia punya makanan yang dia bisa makan. Fisik yang sehat, jiwa yang tenang, ternyata juga diperlukan makanan, fasilitas hidup yang memadai dalam dia menjalani kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang arti bebasnya adalah lebih kurang. Seorang laki-laki yang keluar dari rumah hanya membawa kampak, mencari kayu bakar, kemudian dibawa pulang kayu bakar tersebut, dijualnya. Hasil yang dijualnya itu sebagian disisihkan untuk keluarganya, sebagian ditabung, sebagian diinfakkan dan digunakan di jalan Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya sangat memuliakan hamba tersebut. Apa makna hadis ini? Hendaknya kita punya usaha meskipun kecil,
meskipun sedikit. Dengan usaha yang halal dan baik tersebut, walaupun sedikit, akan bisa menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita. Bahkan kita mampu berinfak dan bersedekah. Itu lebih Allah dan Rasulnya cintai hamba tersebut. Artinya apa? Tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka di sini juga diharapkan untuk mencari makanan dan minuman dan fasilitas hidup. Lagi-lagi kita ingatkan, Allah dan Rasulnya ingatkan kepada kita, carilah dengan halal dan baik. Di ujung hadis Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang memiliki 3 sifat tersebut, fisik yang sehat, jiwa yang tenang, kemudian punya fasilitas yang bisa dinikmati dalam hidupnya untuk menguatkan jasadnya, menguatkan tubuhnya agar bisa beribadah. Maka Rasulullah menyebutkan faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia mempunyai dunia baginya, kebahagiaan di dunia. Jemaah rahimakumullah, hadis singkat ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang bahagia. Semoga saja perjalanan hidup kita, kesempatan hidup yang masih Allah berikan pada kita, kita akan menjadi seorang anak atau pemuda yang bahagia. Di seorang suami yang bahagia, keluarganya yang bahagia. Kita juga doakan semoga pemimpin-pemimpin kita lah, mereka juga pemimpin yang bahagia karena baik dalam berbuat sehari-hari. Para pakar ahli hukum dan ahli bisnis, semoga juga mereka diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka diberikan amanah untuk menjaga keutuhan, kesatuan bangsa, agama dan negara kita. Juga diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan akhirat karena telah memfungsikan dirinya untuk membahagiakan masyarakat dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.